Shalom Bapak Ibu dan Saudara, salam patunggilan. Renungan dalam masa Raya Paskah hari ini, saya mengambilnya dari salah satu dari bacaan yang tersedia dari MA dari tanggal 12 bulan 4. Bacaan dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita satukan pikiran, hati, perasaan kita menghadap Tuhan dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allahku, Bapa Surgawi. Kami datang dengan segala hormat, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau yang selalu mengasihi kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan hadir di mana pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan membaca, mendengarkan, dan kami akan merenungkan firman-Mu, bahkan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Nya ya Tuhan, kami akan siap melakukannya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 18 yang demikian. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku, Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tentunya pernah kita sering melihat tulisan-tulisan yang ada pada kaos, tulisan dengan kata-kata yang macam-macam, yang isinya kadang-kadang itu mengingatkan kita, kadang-kadang juga memberi semangat, juga kadang-kadang mengkritik kita. Contohnya, tulisan pada kaos, kecil dimanja, muda berfoya-foya, tua menjadi kaya raya, mati masuk surga. Dari tulisan ini seolah-olah terkandung keinginan untuk hidup bahagia. Mulai dari sejak kecil sampai usia lanjut, menginginkan hidup yang bahagia. Dan tentu saja keinginan ini semua orang pun ingin, tetapi pada kenyataannya yang sering terjadi adalah masa tua yang ditakuti. Kebanyakan orang-orang takut menjadi keriput, takut karena banyak penyakit, kemudian takut nanti tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan akan pikun. Tetapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa usia tua itu sebagai lambang dari orang yang bijaksana. Orang-orang Yahudi menganggap orang tua sebagai wujud kematangan pribadi, baik itu pikiran maupun spiritual. Dari semua ini perlu diperhatikan bahwa bagaimana kita bisa menikmati hidup di hari tua, hidup dari mulai kecil sampai sekarang bisa kita menikmatinya dengan penuh sukacita. Ada 3 hal yang bisa kita ambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 18 ini, yaitu 1. Kita sadar bahwa masa tua kita sampai hari ini adalah merupakan suatu karunia dari Tuhan. Pemazmur melihat dirinya sebagai tanda ajaib, karena mulai dari kandungan, lahir, kecil, dewasa, sampai tua, tetap dalam lindungan Tuhan. Pemazmur menganggap dirinya sebagai terang, sebagai mercusuar yang bisa memancarkan pada semua orang, karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa usia sampai tua justru bukti bahwa ia memiliki Allah yang sangat berkuasa, Allah yang selalu menjaga kehidupan kita, Allah yang selalu melindungi kita. Kita pun sebagai manusia juga harus sadar, sampai detik ini berapa usia kita, Tuhan tetap menjaga kita, Tuhan tetap melindungi kita tanpa melihat kita sebagai orang berdosa ataupun orang yang setia kepada Tuhan. Kita harus sadar, sampai saat ini adalah suatu kesempatan bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa sampai usia kita ini adalah suatu kesempatan untuk menjadi saksi Allah. Pemazmur melihat bahwa dirinya yang dikelilingi oleh musuh yang terus mencela mereka, tetapi pemazmur melihatnya bahwa ia harus menjadi pemenang. Karena apa? Karena Tuhan telah menyertai
pemazmur tersebut. Bapak Ibu perlunya ingat bahwa di dalam kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud yang dia adalah pejuang pahlawan sejati. Ingat bagaimana waktu Daud melawan Goliat. Daud yang seorang anak kecil, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan, maka Daud bisa mengalahkan Goliat, dan itu adalah menjadi saksi bagi Daud bahwa Tuhan selalu menyertainya, bahwa Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan kepada Daud sehingga ia bisa mengalahkan Goliat. Pemazmur tidak pernah berpikir bahwa menjadi tua itu menakutkan. Pemazmur juga tidak berpikir bahwa menjadi tua tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi pemazmur tidak mau ia menjadi kalah. Pemazmur tetap percaya bahwa ia adalah seorang pemenang karena sumber kemenangan itu hanya didapat dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini juga seorang pemazmur yang harus kita sadari bahwa Tuhan telah memberikan usia sampai saat ini. Berapapun usia kita, Tuhan telah memberikan umur panjang kepada kita. Ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk kita bisa menjadi saksi-saksi Allah melalui kehidupan kita. Mari pakai kesempatan ini, jangan kita sia-siakan. Sedangkan yang ketiga, kita harus sadar dalam hidup ini adalah suatu kesempatan berkarya bagi kita untuk kemuliaan Allah. Pemazmur melihat bahwa banyak karya Tuhan atas dirinya sejak dari kandungan sampai ia lahir, kecil sampai sekarang, bahkan sampai tua pun Tuhan tidak berhenti berkarya baginya. Tuhan tidak pernah meninggalkan sang pemazmur. Tuhan membentuk pemazmur untuk bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pemazmur tidak mewariskan harta benda, kekayaan kepada generasi berikutnya, tetapi pemazmur bisa memberikan, bisa mewariskan adalah kerajaan surga yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah renungan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua. Seorang pemazmur juga manusia seperti kita yang dikasihi Tuhan. Mari pada kesempatan ini, apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? 3 hal yang harus kita ingat, yaitu sadar bahwa hidup kita adalah karunia Tuhan. Sadar bahwa hidup kita adalah menjadi saksi Tuhan. Dan sadar bahwa hidup kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Mari, hosana, Tuhan selalu menyertai kita. Hosana, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, dan Tuhan menjaga hidup kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan memanggil kita. Amin.